Sebenarnya takut, ada ketakutan juga. Kalau pas lagi nemu masker, saya juga takut keadaan begini. Saya takut benar-benar tertularnya cepat itu. Mereka itu orang yang menurut amanat Undang-Undang Dasar harus dilindungi oleh negara. Dan salah satu perlindungan dasarnya adalah bidang kesehatan. Mereka ini kan banyak sekali yang tidak memiliki identitas. Kan mereka ini butuh pengakuan sebagai warga negara Indonesia. Matahari belum menampakkan sinarnya. Rahmat Rahardian, seorang tunawisma di pinggiran rel stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, masih hanyut dalam mimpi. Berkawan dengan cuaca dan hanya beratapkan langit sudah menjadi bagian hidupnya. Rahmat tidur di atas kasur bekas yang hanya berjarak 2 meter dari rel kereta. Sementara di seberang rel, istri dan 2 anaknya tidur di dalam tenda semi permanen. Ukurannya hanya 1 kali 2,5 meter. Puluhan tahun lamanya, Rahmat selalu hidup berpindah tempat. Kini ia mendirikan tenda semi permanen di pinggiran rel kawasan Senen, Jakarta Pusat. Bertetangga dengan maut harus dilakoninya. Karena tidak memiliki rumah, bongkar pasang tenda menjadi hal yang lumrah. Kehidupan Rahmat dan keluarganya jauh dari kata sejahtera. Cacat fisik pada tangannya dan usianya yang menginjak 52 tahun membuatnya hanya dapat mencari nafkah sebagai pemulung. Penghasilannya cukup untuk mengisi perut saja. Rahmat sudah bersyukur. Kalau misalnya buat kontrakan selalu banyak pikiran yang masih ada pikiran inilah itu gitu ya kan. Kalau memang ditinggal di sini ya masih bisa di sini dulu aja gitu. Kehidupan perekonomian Rahmat makin nelangsa di masa pandemi corona. Bisa mencapai 60-70 lah kalau itu. 70.000 sehari. Kalau sekarang dapatnya berapa, Pak? Paling minimal 30-35 lah. Rasa cukup buat istri dan anak buat makan. Selama pandemi COVID-19, kekhawatiran Rahmat juga bertambah. Pekerjaannya sebagai pemulung membuatnya sangat beresiko terpapar corona. Sebenarnya takut, ada ketakutan juga. Kalau pas lagi nemu masker, ya nggak mungkin saya ambil karena kan nggak mungkin langsung saya pakai buat keluarga saya. Saya juga takut keadaan begini. Saya takut benar-benar tertularnya cepat itu. Jika tertular corona, keluarga ini tidak mampu berobat ke rumah sakit. Mereka tidak terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan. Sehingga bila sakit, hanya obat warung yang bisa diandalkan. Menerapkan protokol kesehatan menjadi cara untuk mengantisipasi agar tidak tertular corona. Di saat saya lagi keluar rumah, ya sama istri, sama anak, itu pun sudah saya bilang-bilangin. Misalnya, dia harus benar-benar jaga kebersihan mandi, atau cuci muka, cuci tangan. Selalu keluar rumah, selalu main kemana pun, selalu main ke masker. Biasanya langsung mandi. Atau kalau cuci tangan dulu, yang bersih-bersih badan kita, nah masker ini baru kita copot, setelah itu ganti baju, baru baju yang itu kita pakai baju yang baru lagi. Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial mendefinisikan tunawisma atau gelandangan sebagai orang yang tidak mempunyai tempat tinggal. Gelandangan juga tidak punya pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Selama pandemi COVID-19, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan gelanggang olahraga atau GOR untuk menampung tunawisma. GOR Tanah Abang adalah salah satunya. Sejumlah tunawisma yang ditampung di sini wajib menjalani rapid test di puskesmas. Tunawisma yang terkonfirmasi positif dengan gejala COVID-19 selanjutnya dirujuk ke rumah sakit darurat Wisma Atlet. Sementara mereka yang tanpa gejala berat akan menjalani isolasi mandiri di Rumah Dinas Kelurahan Tanah Abang.
Itu biasanya sih kita pisahin dulu Pak, kita isolasi biasanya. Cuman jaga jarak aja sih, kemudian bisa itu ntar di atas untuk yang buat isolasi, ataupun ntar kita gunakan ruangan-ruangan yang lainnya. Biasanya kita koordinasiin dulu Mbak, sama pihak puskesmas, untuk dirujuk ke Rudin dulu, rumah dinas yang sekarang untuk isolasi COVID, sambil menunggu hasil swab-nya selesai. Hingga kini DKI Jakarta masih menempati urutan pertama sebagai provinsi dengan kasus COVID-19 terbanyak di Indonesia. Jumlahnya mencapai lebih dari 260.000 kasus. Sejak Mei lalu, sebanyak 438 tunawisma di Gor Tanah Abang telah menjalani rapid test antibodi COVID-19. 72 orang memerlukan tindak lanjut untuk menjalani tes swab dan 12 diantaranya dinyatakan positif COVID-19. Dinas Sosial berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Ya. Dinas Sosial dalam upaya melakukan screening COVID-19 bagi tunawisma yang ada di GOR, ya, di wilayah kota, maupun di panti-panti sosial, selama ini dibantu oleh Dinas Kesehatan untuk memastikan bahwa tunawisma yang ada di GOR maupun di panti-panti sosial tertangani dengan baik. Mereka bukan orang yang bisa melindungi dirinya dengan baik. Mereka itu orang yang menurut amanat Undang-Undang Dasar harus dilindungi oleh negara. Dan salah satu perlindungan dasarnya adalah bidang kesehatan. Sebagai warga negara, mereka punya hak yang sama dengan warga negara yang lain untuk memperoleh layanan kesehatan dasar, ya, terutama pada hal testing, ya, tracing dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat langkah-langkah yang dilakukan pemerintah, ya, saya kira ini belum menjadi prioritas. Ancaman terinfeksi COVID-19 tidak hanya menjadi masalah yang mendera para tunawisma. Masalah klasik lain, sulitnya mengakses identitas kependudukan yang juga dialami. Itu yang tidak mempunyai identitas sebanyak 90%. Mereka adalah gelandangan murni.